hari Jumat tanggal 12 Juni akan ada aksi besar-besaran seluruh BEM, UI juga akan hadir dan juga di beberapa daerah. Karena saya mengundang dua aktivis. Yang satu aktivis yang sudah bersama pemerintahan Prabowo dan yang satu lagi aktivis yang masih di luar pemerintahan. Bung Fahri Hamzah dan Bung Ferry Amsari. Silakan saya berikan kesempatan Anda untuk menjawab adanya kecemasan bagi para aktivis masyarakat tentang munculnya gejala totalitarianisme, ultranasionalisme dan bagaimana militer sudah masuk ke ruang-ruang dan pekerjaan sipil. Pertama soal niat dari Pak Prabowo ini, karena yang relevan di eksekutif ini kan yang dipilih oleh rakyat, yang bisa ditagih itu kan adalah presiden. Karena dia yang berjanji dan dia yang menyampaikan agendanya. Dan saya tadi mengatakan Pak Prabowo itu menulis sebelum dia berkuasa. Sehingga kita bisa periksa semua yang dia lakukan sekarang itu ada dalam tulisannya. Dan salah satunya adalah melanjutkan upaya kita untuk melakukan transformasi besar-besaran. Oke, Bung, kalau bisa langsung masuk ke tadi kecemasan Bung Ferry, bagaimana tentara bisa ikut membangun koperasi desa? Ya kalau ada pelanggaran hukum, Mbak, menurut saya itu dikejar aja. Dan saya kira Pak Prabowo itu nggak akan melindungi siapapun. Kalau ada orang melanggar hukum, apalagi mencuri, ya, merongrong kekayaan negara, menyalahgunakan jabatan, sikat aja. Dan Pak Prabowo itu open dengan whistleblowing. Ini kan yang terjadi di BGN, ini kan whistleblowing ini. Sehingga 3 pimpinannya disikat habis-habisan itu kan. Dan itu nggak ada ampun. Pak Prabowo itu tidak akan menghentikan agendanya untuk mentransformasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini kepada kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, yang beliau tulis dalam bukunya. Saya ingin hentikan korupsi, saya ingin hentikan ketimpangan, saya tidak mau ada rakyat Indonesia yang miskin, yang orang-orang tua yang masih kerja tanpa jaminan sosial dan sebagainya. Saya akan hentikan itu. Dan di pikiran beliau itu cuma itu. Karena itu adalah niat baik. Kalau menurut saya tidak ada ceritanya kita bisa melawan itikat baik dari Pak Prabowo dan dia nggak akan mundur. Siapapun yang ingin menghentikan cita-citanya untuk melakukan ini, dia akan sikat, dia nggak peduli. Makanya kalau kita Pak Prabowo sikat itu maksudnya apa? Oh ya, maksudnya itu dia biarkan mekanisme hukum untuk mengoreksinya. Tapi kalau ada orang yang menganggap Pak Prabowo akan melindungi, nggak akan. Orang di sekitarnya aja ada masalah, kena sikat kok. Karena sikat itu maksudnya itu hukum berbicara. Tapi kalau ada misalnya orang mengatakan saya ini kan orang dekat presiden, saya nggak bisa diganggu, nggak ada yang begitu. Sekarang ini makanya di keterbukaan publik ini, di kecemasan teman-teman mahasiswa, kita buka apa yang ganjil. Kita tuntut dia secara hukum, kita buka di ruang publik, kita menjadi whistleblowing. Kalau ada masalah kita buka sejak awal. Ini adalah penyimpangan, ini penyimpangan, pasal ini yang dilanggar. Itu tidak ada masalah, Pak Prabowo nggak akan menghalangi itu. Tapi tipe pidato Pak Prabowo dan Bang Fahri barusan, itu memang cikal bakal ultranasionalis, cerita nasionalisme, bahwa ini bukan kepentingan dirinya sendiri, itu juga dipidatokan oleh Hitler dan Mussolini. Bahwa ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan rakyat kecil, itu semua diceritakan. Fakta di lapangan dengan kebijakan, itu tidak tumbuh. Cerita bahwa akan menghantam pebisnis yang merupakan kelompok minoritas 1% yang menguasai berbagai aspek bisnis, itu semua tidak terlihat. Yang ada adalah kekuatan negara mengancam para pebisnis secara sesuatu yang menurut kita juga tidak adil secara konstitusional. Patriot bond lah, atas dasar macam-macam akan ada bond-bond yang lain yang menurut saya itu tidak adil bagi mereka. Misalnya apa yang terjadi dengan Koperasi Merah Putih, menutup Alfamidi, Indomaret dan segala macam, itu kejahatan pola yang sama yang dilakukan ini yang saya bilang, Bung Ferry. Itu terjadi, itu menteri yang ngomong. Jadi begini, Bung. Itu bukan secara konstitusional, menteri adalah wajah presiden. Itu frontier dari apa? Yang sekarang yang Bang Fahri lakukan adalah membuat tampilan yang buruk dalam segala kebijakan terlihat lebih halus dan baik. Jadi itu khasnya aktivis yang masuk istana menurut saya. Padahal dia tahu ini sedang buruk. Bung Ferry, saya ini mohon maaf ya, saya nggak melebih-lebihkan. Saya mengambil keputusan untuk terlibat di dalam kekuasaan itu, bukan keputusan yang sederhana. Saya ngerti bahwa di dunia ini tidak ada, bukan soal pertanggungjawaban kepada orang, itu tanggung jawab saya nanti. Jadi jangan Anda menganggap saya menyederhanakan ini soal leisure, soal kegemaran, soal kesenangan, itu nggak ada.
saya tidak mungkin menjadi bagian dari kejahatan. Itu Anda perlu catat itu. Dan saya akan melawan diri saya kalau saya mau terlibat sebagai bagian dari kejahatan. Saya tunggu Bang Fahri, Dan kalau gini, betul-betul makanya kebijakan saya ingin, Presiden nyata-nyata adalah kejahatan. Anda jangan begitu cara berpikirnya dong, karena Ya, Anda karena ini Abang sedang begini ya, menjelaskan begini. Anda mengambil peran-peran yang sebenarnya bukan tugas Anda juga. Terlalu banyak yang Anda komentari itu dan belum tentu benar. Oh, Bang. Semua protes Anda Bang, ini Bung Ferry. Bang, ini semua Ntar dulu. cara berpikir konstitusional, Bang. Iya, oke lah, karena Kalau Anda Abang dosen. bilang Karena Anda bahwa dosen kami bicara, konstitusi, lalu ya, kita mengatakan oh iya. Anda konstitusional. Ya, Tapi Anda lihat, pendekatan yang saya gunakan pendekatan ya, tapi konstitusional. politik lebih cara daripada berpikir itu, Abang, Bung Ferry. cara berpikir buzzer barusan. approval rate dari presiden ini masih hampir 75%. Come on, Bang Fahri, Bang Bung Fahri tahu Anda soal- kan mau mengatakan bahwa ini Abang ditukangin dan sebagainya. Jadi Bang kalau Fahri Anda tahu nggak ada itu. orang Anda percaya, Abang terus tahu kenapa itu. kita berkomunikasi? Abang tahu itu Anda kan nggak bahwa- mau mendengar pemerintah. Seolah-olah Anda kalau tidak menjadi bagian pemerintah, Anda hero, Anda berjuang untuk rakyat, Oh, Anda enggak. yang hebat. Saya Nggak tidak begitu. pernah mengatakan Kita diri berdialog saya tenang, kita selesaikan masalahnya. yang Semua tidak tenang, niat Bang baik, saya Fahri. udah katakan. Oleh I karena guarantee itu you Abang niat minum saya dulu. baik. Ya. Abang Saya minum tidak akan sabar. bergabung dengan kejahatan. Ya. Dan Anda Dan mesti itu juga saya menjamin bahwa Anda juga tidak merupakan bagian dari Yes, kejahatan. ya. Ya. Nah, oleh Bukan karena berarti itu, karena Anda di luar pemerintah Anda jadi baik. Oh, enggak, Belum enggak. tentu. Saya Oke. tidak Karena bilang saya itu baik. mari kita bicara Anda yang baik-baik. memegang kekuasaan. Jangan semua kemudian Oleh karena dianggap itu Anda disidari. berlaku baik. Basisnya Kalau berapa? Ferry Amsari Dua Tidak bisa aktivis. kita rasional. Kalau bro. Ferry Amsari kita harus tidak mulai baik, Bang, rasional. itu tidak Gitu loh. merugikan banyak orang, Bang. Iya. Tapi kalau Anda, Loh, karena itu Anda jalan. memegang Ini yang justru, kekuasaan, Mohon Bung maaf, Anda Ferry. harus berbuat baik. Anda kalau begitu cara berpikirnya seolah-olah Anda mengatakan kalau mau jadi orang mulia tidak merugikan orang, Anda masuk di dalam. Oh enggak. Kan dia bilang begitu kan? No. Lu Saya karena Anda sedang mau menuduh bahwa mengingatkan kalau orang Abang. sudah masuk di dalam, No. orang itu jadi No, rusak. saya tidak menuduh. Gitu. Saya sedang Stop. mengingatkan Mari. sifat kekuasaan itu Cara berbahaya. mengingatkan ini yang kita mesti omongkan. Ya. Saya niatnya Lakukan. baik. Betul. Maka ya, Kan ini Anda cara mau baik-baik. membongkar niat saya. Saya mau Saya kita sedang mengadu dia. membongkar Siapa niat yang Pak niatnya paling Prabowo, baik? Bang. Stop, Bukan niat Bung Abang. Ferry, Bung Fahri. Justru di sini kita ingin sama-sama Ya. memastikan bahwa apakah di dalam ataupun di luar kita sama-sama menjaga agenda reformasi. Iya. Appreciate ke Bung Fahri mengatakan tidak akan tunduk diam jika berada dalam satu lingkungan yang membiarkan pelanggaran Itu hukum. sebabnya saya mendukung Prabowo. Ya. Oke. Karena saya percaya dan saya kenal lama. Itu sudah. Inilah orang yang mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Itu Ya. juga. Dengan segala macam perangkatnya. Kan boleh saya mengingatkan Iya. Abang. Saya tagih janji Abang, kalau Prabowo salah, melanggar konstitusional, saya ingin kembali Fahri kepada tempatnya. Nah itu dia. Kan boleh kan? Kadang-kadang dia bicara konstitusional, tapi dia nggak ngerti bahwa negara ini perangkatnya sudah lengkap. Ada cara menghukum presiden, ada cara menghukum tentara, ada cara menghukum polisi, semua ada sudah perangkatnya. Anda nggak boleh itu mengambil pribadi terhadap semua masalah. Karena Dan tadi saya begini. Bring back to the saya system. tidak akan ikut terlibat kepada orang jahat. Oh, iya saya dong. ingatkan Abang, kalau seandainya Iya. sistem oke itu jalan, yang saya tanyakan, kalau seandainya Abang mengetahui itu salah, saya berharap Abang kembali kepada tampuk di mana Dari- publik harus Abang perjuangkan. Bung Kan Ferry, gitu. Bukan soal dalam sistem. agama saya, Bung Ferry, Oh, agama saya juga. Anda tidak termasuk yang saya perlu minta konsultasi. Saya punya mekanisme istikharah. Saya Dan tidak. Anda nggak perlu khawatirkan itu. Cuman Nah, kecenderungan Anda berarti Abang mempersonalisasi, kurang. Nah, itu enggak. problemnya. Tapi Dalam Bung Ferry, agama saya yang juga agama Abang, tugas saya mengingatkan Abang dalam Iya. kebaikan. Tapi ngomong-ngomong Nggak ada soal ini talk show politik bukan program agama. Karena beliau ustadz kan, karena kita harus pakai bahasa ustadz. Tapi saya menangkap maksudnya Bung Fahri Hamzah begini. Dia percaya pada niat baik dan mulianya presiden, makanya sekarang ada di kabinet. Tetapi dia juga memberikan ruang, silakan kalau memang ada yang salah, berikan alamatnya di mana kesalahan itu terjadi karena seorang Prabowo senang dengan whistleblower. Kami kembali sesaat lagi.